Bagaimana kabar kalian semua? Lasa berharap kalian semua tetap sehat dan tetap semangat di dalam mengikuti sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, anak-anak kadang-kadang bosan ya di rumah terus. Sudah hampir 2 tahun nih kita diam di rumah. Tapi seringkali kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi lagi besok? Bagaimana besok? Apa saya masih bisa sekolah seperti biasa? Tetapi anak-anak, satu hal sebagai anak Tuhan, kita sudah satu pengharapan yang pasti. Di dalam Tuhan, kita tahu apapun yang terjadi besok, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita tidak perlu takut, karena kita tahu Tuhan selalu bersama dan menolong kita melewati hari-hari yang sulit. Mari kita nyanyikan sama-sama. Aku tahu hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada aku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak kupahami, banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, namun Tuhan memegang. Benar anak-anak, kita memang tidak tahu sampai besok. Tidak tahu bagaimana nanti. Kita tahu bersama dengan kita. Mari kita sama-sama. Makin lama perjalanan, makin tinggi ku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita takkan bertemu. Banyak hal tak kupahami, banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan memegang. Banyak hal tak kupahami Tuhan, banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Biarlah kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia mengikuti agama Tuhan. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan, kami mau tetap berpegang teguh kepada iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau tetap setia mengikut Tuhan. Kami mau tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, walaupun mungkin gerak kami sangat terbatas. Tapi kami tahu Tuhan, jikalau Tuhan yang pimpin, tidak ada yang mustahil dan Tuhan akan tolong kami. Mari Tuhan pimpin sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Berbicara kepada kami Tuhan melalui pujian, melalui firman Tuhan, agar kami boleh dikuatkan dan kami boleh mengikut Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kadang-kadang dalam masa-masa yang sulit, seringkali kita sebagai manusia mempunyai begitu banyak pertanyaan dalam hati kita. Seperti tokoh kita hari ini, ya. Dia harus mengalami masa-masa sulit dan dia mempunyai begitu banyak pertanyaan. Kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Tetapi justru di dalam masa yang seperti itu, Tuhan memanggil dia. Nah, adik-adik, pernah nggak kalian waktu kalian membaca firman Tuhan, pada situ seolah Tuhan berbicara kepada kalian
bahwa kita harus melakukan sesuatu seperti yang Tuhan inginkan melalui firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita pada hari itu. Nah, untuk itu kita juga harus seperti muka kita ini, mempunyai telinga yang dengar dan hati yang mau taat. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, Tuhan Yesus cinta pada kita, maka kita harus bergirang dan punya telinga yang dengar. Mari kita ingat sekali. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, katakan giranglah. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Pada waktu kita tahu Tuhan memanggil nama kita atau memanggil namamu, ya, satulah Tuhan mau kita mengambil action, yaitu berjalan bersama dengan Dia, mengikuti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Itulah persembahan kita yang terbaik yang kita berikan bagi Tuhan. Nah, anak-anak, saat ini juga adalah saat memberikan terbaik bagi Tuhan melalui berkat yang Tuhan berikan melalui orang tua kita, ya. Kalian bisa berikan melalui kode yang ada di samping lause, ya. Dan kita akan nyanyikan bersama-sama satu lagu. Kita akan nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus sebagai komitmen kita bahwa saya mau berjalan dengan Tuhan Yesus dalam suka maupun duka. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Selama kita berada dengan Tuhan Yesus, ya, yang suka maupun duka, kita tahu Dia ada bersama dengan kita dan kita tidak pernah sendiri. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jangan lupa, suka duka kita tetap mau ikut Tuhan Yesus dan tetap memberikan yang terbaik bagi Dia. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih karena
Kami tahu Tuhan terus memeliharakan kami Tuhan. Melalui berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan setiap hari, dari orang tua kami, melalui tangan-tangan orang-orang yang memberi bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan turut campur dalam hidup kami. Ini persembahan kami Tuhan, biarlah kiranya ini boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati juga pada orang tua kami dengan kesehatan, dengan iman yang terus setia mengikut Tuhan. Untuk mereka juga boleh membimbing kami dan menolong kami untuk juga terus tetap mengikut Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat menarik. Siap? Halo anak-anak semua, selamat hari Minggu. Senang sekali Lause bisa bertemu kalian kembali meskipun hanya di online. Dan Lause selalu berdoa kita semua baik yang sehat maupun yang sakit, tetap Tuhan menyertai dan Tuhan selalu memberikan kekuatan dan semangat di dalam menjalani hidup yang terasa susah dan terasa nggak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja. Tapi ingat, ada Tuhan yang selalu menyertai setiap kita ya. Mari kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Meskipun Tuhan kami hanya di rumah saja beribadah padamu, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai. Tuhan memberikan kami semangat di dalam beribadah pada Engkau Tuhan. Dan kami pada saat ini juga ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan tolong setiap kami sehingga kami bisa dapat membuka hati kami, membuka telinga kami Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah Sedeni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak, hari ini Lause mau cerita seorang hakim ya. Hakim ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, di mana bangsanya ini mengalami masa-masa sulit selama 7 tahun ya. Bagaimana Tuhan memanggil dia, bagaimana Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan bangsanya. Kenapa sih bangsanya harus diselamatkan? Apa yang sudah dilakukan oleh bangsanya ini sehingga mereka mengalami hal-hal sulit ini ya. Mari kita sama-sama nonton video firman Tuhan hari ini ya. Meskipun video, tapi kita semua memperhatikan dengan baik ya. Kita mendengarkan, kita menonton dengan sikap yang benar, karena itu adalah firman Tuhan yang disampaikan juga. Mari kita sama-sama saksikan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi
dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Anak-anak, video yang tadi kalian saksikan firman Tuhan yaitu tentang Gideon yang diambil di dalam kitab Perjanjian Lama ya, yaitu Hakim-Hakim pasal 6. Nah, Gideon ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu. Kenapa bangsa Israel mengalami hal-hal sulit pada saat itu? Ya, karena ketidaktaatan mereka. Ya, ketidaktaatan bangsa Israel sehingga mendatangkan hukuman bagi bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Ya, ada di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1. Dan semua itu diizinkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin lewat penghukuman itu mereka berbalik kepada Tuhan, ya, berbalik dari bertobat dari dosa-dosa mereka sehingga mereka bisa diselamatkan. Terbukti pada saat mereka minta tolong kepada Tuhan, mereka berdoa pada Tuhan, Tuhan mengutus yaitu Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan begitu mengasihi mereka, bangsa Israel. Tuhan juga begitu mengasihi kita. Sama seperti pada saat itu bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan mendapatkan hukuman dan Tuhan mengirimkan jalan keluar bagi mereka. Tuhan juga mengasihi setiap kita. Ya, setiap kita sama seperti bangsa Israel, tidak taat juga ya. Banyak melakukan dosa, tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan setiap kita. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat. Ya, karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita ada keselamatan. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan pada setiap kita. Untuk itu, setiap kita yang percaya dan mau bertobat, Tuhan janjikan keselamatan bagi setiap kita. Nah, ayat hafalan hari ini kita ambil di dalam Maleakhi 3 ayat 7. Kalian bisa buka ya, kita bisa baca bersama-sama. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, kepada siapa? Akunya, yaitu kepada Allah. Ya, dan maka akunya Allah akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Biarlah firman Tuhan hari ini tetap kita ingat dan kita tanam di dalam kehidupan kita, dan bukan hanya mendengar tapi kita melakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Bagaimana Engkau begitu mengasihi bangsa Israel yang walaupun mereka tidak taat Tuhan, tapi Engkau tetap memberikan kesempatan pada mereka, sehingga pada saat mereka minta tolong dan mau bertobat, Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan menyediakan Gideon untuk menyelamatkan bangsa mereka. Pada saat ini kami juga bersyukur Tuhan juga begitu mengasihi setiap kami, sehingga kami juga adalah anak-anak yang seharusnya binasa, tapi Tuhan memberikan kami anugerah, memberikan kami keselamatan lewat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini anak-anak, dan kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. God bless.